Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan video serial kabar Medan Laga, yang merupakan video yang berisi rangkuman utama kejadian Medan Laga Ukraina. Mari kita langsung menuju berita pertamanya. Pada video pertama ini, datang dari operator tank T-90 Rusia. Pada video ini, kembali kita disuguhkan kehebatan dan kecanggihan dari tank T-90 Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, operator tank T-90 Rusia mengatakan mereka membidik target berupa kendaraan lapis baja Ukraina pada malam hari pada jarak 5 km dan mereka mengeksekusinya menggunakan Invar ATGM. Invar ATGM adalah sebuah rudal ATGM khusus yang mampu diluncurkan dari moncong tank T-90. Dan seperti yang Anda lihat pada video, target itu pun terlihat meledak. Walaupun kita tidak dapat melihat apakah target itu hancur atau tidak, namun bisa dipastikan, aksi dari T-90M Rusia ini melumpuhkan target itu selamanya. Inilah salah satu alasan kenapa T-90 merupakan tank tercanggih di medan laga saat ini. Kabar berikutnya datang dari pasukan ATGM Ukraina. Seperti yang Anda lihat, drone intai memerankan peran penting ketika berhasil mengintai lokasi dari sebuah BMP pasukan Rusia. Skenario ini terjadi di kota Berestove, Provinsi Donetsk. Kemudian, berdasarkan informasi dari pasukan intai, pasukan ATGM langsung menyiapkan rudal ATGM-nya. Kemudian terlihat dengan sangat akurat, rudal ATGM Ukraina berhasil menghantam BMP Rusia itu. Dan itu sudah cukup membuatnya pensiun selamanya dari medan laga. Berita berikutnya datang dari drone kamikaze Zala Lancet yang setiap saat menunjukkan aksi terbarunya di medan laga. Seperti yang Anda lihat, ketika sebuah SPH M109 sudah terintai oleh drone intai Rusia, maka tak akan dilepaskan begitu saja oleh mereka. Dan terlihat, Zala Lancet dengan santai terbang untuk bertemu dengan SPH M109 itu. Ledakan yang lumayan besar terlihat ketika keduanya bertemu. Kemudian videonya terpotong. Namun bisa dipastikan, dengan hantaman dan ledakan yang dihasilkan, M109 itu bisa dipastikan pensiun dari medan laga. Berita berikutnya, kita akan menyaksikan taktik dari pasukan Ukraina sehari sebelum mundur dari pusat kota Bakhmut untuk menuju ke barat kota Bakhmut. Dalam postingannya, mereka mengatakan sudah terdesak dan harus mundur menuju ke barat. Namun, sebelum mundur, mereka memasang bahan peledak yang lumayan banyak di sebuah gedung yang kemungkinan besar akan disisir oleh pasukan Wagner atau Rusia. Atau kemungkinan lainnya, gedung itu akan dijadikan markas untuk bertahan oleh pasukan Wagner atau Rusia. Dan benar saja, pasukan Ukraina mengatakan saat gedung itu diledakkan, ada sekitar 10 pasukan infanteri Wagner atau Rusia yang masuk ke dalamnya. Kemudian, dari jarak jauh mereka meledakkan gedung itu. Anda bisa melihat bagaimana ledakan yang masif terjadi di setiap gedung itu. Walaupun tidak merobohkan gedung itu, bisa dipastikan 10 pasukan Wagner atau Rusia yang ada di dalamnya kemungkinan kecil bisa selamat. Pada video berikutnya, kita akan melihat hasil akhir sebuah perang artileri, di mana hasilnya adalah 3 unit M777 Ukraina ditinggalkan dan salah satunya terbakar. Di awal video bisa Anda lihat bagaimana ada 3 unit M777 Ukraina. Kemudian pasukan Rusia mengatakan mereka menargetkan yang berada di tengah karena berdekatan dengan stok mortir untuk M777 itu. Kemudian terlihat M777 yang berada di tengah terkena hantaman artileri. Dan kemudian stok mortir mereka meledak. Saat M777 yang berada di posisi tengah itu terhantam, semua operator M777 itu berlari meninggalkan lokasi mereka. Tidak disebutkan bagaimana nasib dari 2 unit M777 yang masih dalam keadaan utuh. Namun di sini kita bisa melihat bahwa stok M777 Ukraina sepertinya memang sangat banyak. Di sini saja, mereka secara sembrono menggelar 3 unit M777 secara berdekatan. Dan akhirnya diberi pelajaran berharga oleh pasukan Rusia.
Kabar berikutnya datang dari drone kamikaze pasukan Ukraina, yaitu Ram-2. Seperti yang Anda lihat pada video, Sishanut jarak pendek Rusia, yaitu Tor M2, berhasil terdeteksi oleh drone intai pasukan Ukraina. Namun, karena Tor M2 itu tampak pelanga-pelungu walaupun sedang diintai, kemudian mereka memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan drone kamikaze Ram-2. Bahkan ketika Ram-2 mendekat, yang seharusnya Tor M2 itu bereaksi, namun nyatanya Tor M2 itu masih pelanga-pelungu. Dengan hantaman seperti itu, sudah cukup untuk membuat Tor M2 itu pensiun selamanya dari medan laga. Kabar berikutnya kembali Zala Lancet terus menunjukkan aksinya di medan laga. Kali ini, yang menjadi targetnya adalah SPH-2S3 Akatsia. Seperti yang Anda lihat, bagaimana Lancet datang menemui si Akatsia. Namun nampaknya, hantaman Lancet meleset ke sisi kanan Akatsia. Walaupun nampak seperti meleset, nyatanya 2S3 Akatsia itu kemudian berasap, yang menandakan ada komponen sensitif yang berhasil terhantam. Dan bisa dipastikan, SPH itu harus pensiun dari medan laga. Dan itulah rangkuman kabar utama medan laga, edisi Kamis 6 April 2023. Berikan komentar Anda.